Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani Utami Rahmatiamdi dari kelas 4D. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam matematika. Dan karya-karyanya inilah yang sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Sebenarnya siapa sih Al-Khawarizmi itu sampai sebegitu berpengaruhnya? Jadi, Al-Khawarizmi atau Bapak Aljabar memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Biasanya, para ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenalnya dengan nama algoritmi, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini lahir di sebuah kota kecil yang bernama Khawarizm dan saat ini dikenal dengan nama Khiva. Letaknya itu di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Saat masih kecil, orang tua Al-Khawarizmi ini membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai bersemangat dalam menuntut ilmunya dan meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Ketika berusia 20 tahun, tepatnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi ini sudah diangkat menjadi anggota di Baitul Hikmah. Apa sih Baitul Hikmah itu? Baitul Hikmah ini merupakan sebuah lembaga penerjemahan, pusat penelitian, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut juga menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan. Al-Khawarizmi ini bekerja sebagai ilmuwan di sekolah yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Di sanalah ia terus belajar banyak tentang ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Dan semasa hidupnya, Al-Khawarizmi ini terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Karena pemikiran Al-Khawarizmi dan kecintaannya terhadap pengetahuan, itu membuat Al-Khawarizmi terdorong untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Kemudian, setelah mahir dalam menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi ini mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhanta, yang berisikan ilmu-ilmu astronomi yang kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu juga ada buku yang ditulis oleh Ptolemaeus, ia merupakan seorang ilmuwan Yunani, dan buku ini berisikan ilmu geografi dan itu juga berhasil diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Selain itu juga Al-Khawarizmi ini sangat tertarik dengan penampakan bumi, garis lingkar bumi, jarak antar wilayah, serta kota-kota. Dan ia juga pernah membuat peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun. Buku geografi yang ia tulis itu berjudul Kitab Surat Al-Ard, atau yang artinya gambaran tentang bumi. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, dan itu membuat pemikiran dan pengetahuannya ini semakin cemerlang dalam bidang sains. Kemudian Al-Khawarizmi ini membuat karya
terbesarnya yaitu bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Buku tersebut menjelaskan tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dan buku tersebut juga menjadi fondasi penting dalam aljabar di era modern dan menjadi materi yang sangat banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karena hasil karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus, dan berkat karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi ini menemukan banyak permasalahan-permasalahan dan juga kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami, dan dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Kemudian ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Dan karena penemuannya tersebut, Al-Khawarizmi ini dijuluki sebagai Bapak Aljabar, dan bahkan para pemikir di barat pun juga mengakuinya. Walaupun ia sudah lama tutup usia, Al-Khawarizmi ini dinilai sebagai sosok yang sangat cerdas dan menjadi pelopor di berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu matematika seperti aljabar, trigonometri, dan aritmatika. Bahkan namanya tersebut diabadikan menjadi satu konsep di dalam ilmu matematika, dan sosoknya juga menjadi cerminan identitas Muslim yang sesungguhnya.